الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat mengajar kembali di majelis yang mulia ini. Semoga niat kita yang ikhlas serta langkah-langkah kita yang ringan untuk hadir majelis ini dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan di sisinya. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum ajmain. Materi kita hari ini tematik, yaitu suamiku ajaklah aku ke surga. Dalam materi ini sudah barang tentu sang suami mampu mengarahkan istrinya ke surga satu. Sebab bagaimana mungkin istri akan percaya pada sang suami bila sang suami tidak bisa berperan seorang suami yang dapat menyelamatkan istrinya. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana mungkin dia akan menyelamatkan istrinya sementara dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ya kan? Padahal terlebih dahulu kita sanggup menjadi contoh, menjadi tauladan dalam keluarga, menjadi suami yang dapat mengayomi, menjadi suami yang dapat melindungi istri. Karena bingkai rumah tangga, di sana ada suami yang berperan untuk dapat menyantuni, menyayangi, mengasihani, melindungi istri. Begitu pula istri, harusnya istri dapat mentaati suaminya sehingga suaminya dapat lebih kokoh, lebih gigih, lebih kuat mentaati suaminya. Selagi itu kebaikan, apalagi kalau istri yakin istrinya dapat mengarahkan dia ke dalam surga, ke surga, pergilah. Apa yang diminta oleh suami dia ikuti, sehingga kita terlepas dari perselisihan yang sederhana. Kalau bisa kita tepis semua perselisihan, tidak ada perselisihan terhadap kita agak biasa, hanya sekedar untuk menyekolahkan anak jadi selisih. Berarti tidak satu visi. Berarti istri dan suami tidak ada satu visi. Dalam bangun rumah tangga tidak ada satu misi dan visi yang sama. Hanya sekedar menyekolahkan anak, bagaimana anak selisih. Wah, pada saatnya kita berpikir jauh untuk anak, itu masa depan anak, toh itu juga menjadi bagian masa depan kita juga. Hilangkan perselisihan, bangun kebersamaan.
tanamkan saling percaya. Yang repot kalau suami istri tidak ada saling percaya, bingung bangunnya Pak dari mana. Saling memahami. Sekarang apalagi saling menutupi kekurangan. Jangan bangga kita. Kalau disenal sedikit sama orang, gimana laki lu? Laki uang biasa, molor. Ikhwan, pandai kita menutupi kekurangan suami. Pandai kita menutupi kekurangan istri. Sebab tatkala keluar ucapan tentang keburukan istri kita, maka pada saat itulah prahara keluarga kita mulai. Maka tidak boleh. Ini aib keluarga. Kita istri saja yang tahu. Harta disenal oleh orang tutup rapat tutup. Ya. Jangan sampai kita buka sama sekali. Kecuali kalau sudah akut banget, mungkin kita ada konsultasi dengan orang lain. Kita pilih-pilih orang untuk konsultasi. Jadi kawan, pertama kita tanamkan bagaimana istri dapat percaya dengan sang suami, yakin adanya kedamaian, sehingga betul-betul tidak ada yang kita cari adalah kecuali suka. Saya sampaikan, bukankah yang kita cari ridhonya Allah? Itu tak? Kalau kita mencari ridhonya Allah gak susah ya kawan. Kalau memang niat kita cari ridhonya Allah, gak susah hidup ini. Yang terkadang menjadi kendala kita cari ridhonya Allah, yang lainnya cari ridhonya manusia. Gak sinkron. Padahal terkala kita bersama dalam satu keputusan, bersama dalam satu pendapat, insya Allah kebersamaan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pendapat kita sedikit tidak dipakainya. Sesekali suami juga tidak pernah jangan ego dengan pendapatnya. Kita boleh berpendapat, tapi tidak selamanya pendapat kita itu benar, Pak. Sekali kita dengar istri, yang kita menganggap seperti orang yang memang betul-betul Superman. Kalau pendapat itu harus dipakai, enggak juga ya Pak. Itu kalau kita punya tipikal istri yang memang kritis. Beda dengan tipikal istri yang hanya terima saja apa kata suami, ikut. Beda lagi tak? Di semua itu semua itu nikmat, semua itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hambanya. Terima kasih Pak. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Diri kita jaga diri kita. Akidah yang benar, tauhid yang lurus, ya kan? Muamalah yang baik. Jangan lupa wa ahlikum nar. Keluarga kalian. Pertama kalian keluarga kalian. Jangan sampai kita menjadi tipikal manusia pandai bercerita, pandai berceramah di mana-mana. Kalau cerita dengan kawannya, masya Allah, cerita dia habis waktunya. Tapi giliran di rumah diam saja dengan istrinya. Dari sejak datang sampai pergi lagi, tidak ada ucapan sedikit pun. Ya, Ikhwan, kalau kita pandai bercerita dengan orang lain, kita berikan nasihat orang lain, harusnya kita lebih pandai juga bercerita dan menasihati keluarga kita. Karena ini yang utama. Apalagi yang kita nasihat itu dalam rangka menyelamatkannya dari api neraka. Sampai dengan baik. Kan dakwah itu
dakwah itu kan pada dasarnya pesan itu sampai. Bagaimana pesan ini sampai dimengerti, kan? Tinggalkan retorika. Ini kan retorika itu bisa memberikan orang lain seperti kita cerita sekian banyak, sekian lama bercerita, sampai paham Pak? Orang paham. Gak ada manfaatnya. Berikan bahasa yang tegas dan lugas. Lebih perkara hukum yang disamar-samarkan. Gimana hukumnya ini? Haram. Hukumnya ini halal. Kalau Rasulullah SAW halalul bayyin, al-haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas, antara keduanya mustabihat. Barang siapa yang dekat-dekat kepada mustabihat ini, maka dia akan kepada perkara yang haram. Jelas itu. Ini nggak boleh. Ini boleh. Ada yang bisa longgar. Di mana yang longgar? Masalahnya memang asal hukumnya boleh. Bisa longgar kita. Oh, kalau perkara ini ya bisa boleh, bisa tidak. Loh, kok bisa boleh, bisa tidak? Ya kalau kita lihat pada para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Itu berikan kelonggaran pada istri, memilih namanya kan. Tapi kalau dia katakan, loh, terus kita gimana? Nah, kalau mau ikut saya katakan tidak. Karena perkara yang gimana di sana ada tempat untuk kita untuk memilih. Namun ke istihadiyah. Beda dengan akidah. Kalau akidah haram, tidak boleh, tinggalkan, bid'ah. Tegas kita biarkan suami kita ibadah masjid, istri kita biarkan melaksanakan perbuatan bid'ah, kita malah mendukung wadiyadin aja lah. Loh kok begitu? Berarti tidak sayang pada istri, tidak membawa istri ke surga. Proses ya Pak. Jadi Allah tidak pernah akan tanya hasilnya apa, tapi proses apa yang sudah kita lakukan. Maka nasihat, terus nasihat bukan contoh, bukan tauladan, karena tauladan itu sangat penting dalam keluarga. Ikhwan fillah azani wa ikum ini. Kemudian Allah juga mengatakan wa asiruna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala pergaulan mereka dengan baik dan perintahkan untuk mempergauli istri kita dengan baik. Jadi sama-sama. Begitu juga walahunna mislul ladzi alaihina bil ma'ruf. Jadi mereka juga baik dan kita juga harus baik dengan bagaimana menggauli istri dalam keseharian kita. Seharusnya kan kalau kita memahami ini kan kecil kemungkinan terjadinya KDRT itu. Kan di mana kita dapatkan bagaimana KDRT terjadi. Jadi ada kasus ini. 12 tahun yang lalu dia menikah dengan seorang istri. Begitu sabarnya istrinya sampai dikuruni anak 4. Akhirnya istrinya pergi. Kenapa nggak pergi? Karena KDRT. Kalau sudah marah, istrinya hilang akalnya. Dipukul ibunya depan anaknya. Sekali 2 kali. Sampai akhirnya istrinya lari. Ustaz, gimana Ustaz, istri saya nggak pulang-pulang Ustaz. Kamunya KDRT. Karena pulang itu nggak boleh ladur, wala diror. Nggak boleh. Tapi nggak usah saya sayang sama istri saya. Nah boy sayang sekarang istri kamu udah nggak mau.
Kalau selain indikasinya ini istri kamu ini berkhulu, maka dia tidak mau kembali lagi. Karena syarat dari apa? Syarat sekarang dari apa? Dari dari kehakiman agama yang mungkin agama bahwa untuk ngajung khulu itu harus bisa 6 bulan. Jadi indikasinya istri kamu ini tidak mau pulang karena mau khulu, menyesal, menangis, apa gunanya? Dan semua ini bisa kita tepis dengan nuntut ilmu. Andai kita nuntut ilmu, ya kan? Gak mungkin itu terjadi. Ilmu diamalkan. Karena nuntut ilmu tidak diamalkan, bagaimana istri kita akan merasa nyaman? Ikhwan, lihat dong kebaikan istri. Lihat dan apa yang telah dilakukan istri untuk kita. Ya. Kita pikir-pikir dari pagi sampai petang, istri itu tidak pernah berhenti, Pak. Mau kerjanya nggak kelihatan. Kelihatan hasilnya toh. Orang gelas kotor, piring kotor, cuci lagi, kotor lagi, cuci lagi, kotor, bersihkan lagi, ya gitu-gitu. Kandai apa yang lakukan istri itu tuker dengan kita, nggak mampu. Sudah itulah Allah memberikannya. Allah sudah memberikannya. Ini pekerjaan untuk perempuan, ini kerjaan untuk kita. Ya kawan, asiruhuna bil ma'ruf. Terus kita bergaul mereka dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ya fillah azani wa iyyakum ajmain. Kita sebagai suami punya tanggung jawab. Istri juga punya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab kita, Masya Allah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kita pemimpin dalam rumah tangga, kita akan ditanya tentang rumah tangga kita. Apa yang sudah kita lakukan terhadap istri kita? Sudahkah kita berusaha untuk menasihati mereka, mengajak dalam kebaikan? Tapi kita mempercayakan diri kita, ya beristilahnya kita belajar sendiri. Enggak ya kawan, ajak dalam kebaikan, ajak di dalam suatu ibadah yang dengan ibadah itu bisa membawa istri kita juga sama dengan kita. Ikhwan fillah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam satu hadis yang sahih sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimullah rajulan qama minal laili fa shalla wa aikadha imra'atu fa shalla baina aba nadja fi wajhiha al-ma' wa rahimullah imra'atan qamat minal laili fa shalla wa aikadha zawjaha fa shalla bin aba nadhar fi wajhi al-ma' akhrajahu Abu Dawud. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, Allah sangat menyayang seorang laki-laki qama minal lail, di sholat malam tahajud ya, pas sholat dia sholat dan membangunkan istrinya, pas sholat dia juga terbangun fi wajhil ma', kalau dia berpaling mungkin karena berat percikan air. Kalau wanitanya memang tidak mau diajak ke surga, dia masih marah. Kenapa tidur, bangunin. Ya. Tapi kalau memang wanita kepingin surganya Allah, ya sudah. Nggak harus kita ciprati. Meskipun 2 rakaat surga.
lupa witir. Warahimul haimuratan. Kemudian sebaliknya, Allah sayang pada seorang perempuan di mana dia sholat malam, dia membangunkan suaminya pas sholat, bangun istrinya. Kalau istrinya suaminya membangkang malam bangun, kemudian perciki air wajahnya dengan air. Dan sekarang kita bayangkan Pak, dapatkah terrealisasi seperti ini bila mana suami dan istri tidak samisi, tidak sevisi. Andai kan barang kan enak tuh Pak, nanti malam bangun ya terserah sholat, meskipun 2 rakaat, tutup berwitir. Nah, enggak puas ya sudah, dibuka dengan 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat boleh, atau 8 rakaat seperti sholat tarawih ya. Senang Pak, sama-sama mohon kepada Allah. Jadi yang serba repot itu sang suami memang betul sungguh-sungguh, istrinya hanya sedang Rasulullah. Apa Rasulullah Pak? Apa? Dumel. Nah, istrinya dumel saja. Pokoknya bareng-bareng doaan, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah kan. Jastanta pastain bila minta tolong kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi Allah sayang dengan kita. Adanya kelapangan pada diri kita, minimal karena kita satu misi dan satu visi, Masya Allah minimal akan menerima apa adanya. Masalah dunia dapat alhamdulillah, suami ceria, istri juga ceria. Tapi kalau enggak, Masya Allah, udah capek, dagang kepanasan, enggak juga untung, bedul sampai mulang, dumel, ya kan? Karena kita enggak bawa apa-apa, alhamdulillah. Syukur kan? Bersyukur kan? Suami bersyukur. Tapi terkadang terbalik, suami juga mukanya di muka perang pulang. Jangan muka yang sumeng, tenang loh. Suami istri mikirlah, untung nikahnya. Gitu kan? Alhamdulillah. Jadi sama-sama ya, kita cari ridhonya Allah. Sama-sama kita mencari surganya Allah. Maka kita cari surga. Begini cari surga. Banyak tantangan, banyak likun, banyak cobaan. Tapi mintalah kita kepada Allah supaya diringankan, supaya dimudahkan. Sejak kita rumah tangga dari tidak punya anak, Masya Allah, sayangnya istri kepada kita. Sudah mulai punya anak, berbagi sayangnya dengan anaknya. Sudah tidak lagi memperhatikan suaminya. Tambah lagi anaknya banyak, repot lagi suaminya. Mikir istrinya siapa lagi yang sayang dengan saya. Ya. Jadi ikhwah, jadi sayang yang daim, sayang mustamir. Memang sayang yang betul-betul terus-menerus ada. Ada rasa mahabbah, kecintaan terus ada. Kan alangkah baiknya lagi tadi, cinta kita kepada suami betul-betul dilandasi cinta karena Allah. Sama bisa baca Quran bareng, ya. Enggak kau berusaha, anaknya banyak. Nah, nih, semakin banyak anak semuanya enggak koper-koper. Artinya harus ada waktu.
Yang habis waktunya hanya cari apa? Cari bandar. Ya. Habis-habis hidup kita. Luangkan waktu untuk istri, bercerita. Istri juga ya tanggapilah sang suami. Jangan belum apa-apa tanggapi ceritanya. Jadi ini memang macam-macam tipikal orang itu macam-macam. Ada yang pada mendengar, ada yang ingin didengar. Baru kita cerita sepatah, dia cerita 5 patah kata. Waduh, kalah kita ceritanya. Apalagi perempuan kan, pasti kalah kita. Perempuan pasti lebih banyak kosakata ketimbang laki-laki. Ya. Didengarkanlah ucapan bagaimana suami, ini suami juga sesekali mendengar ucapan keluhan istri. Jadi alangkah bahagianya kita tatkala rumah tangga kita betul-betul bisa terjalin dengan menghidupkan sunnah Nabi. Istri kita suka tatkala ada sunnah-sunnah yang hidup di rumah kita, suka dengan apa? Misalnya dengan mendengarkan murotal misalnya, dengan suka. Yang kita terbiasa kan. Kita terbiasa dari sejak kecil, misalnya sejak kecil kita hidup seperti itu, anak sampai besar, sampai tumbuh besar dia juga terbiasa karena tauladan itu penting dalam keluarga. Khonfillah azanillah wa iyyakum ajmain. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam sebutkan kana idza dakhala asrul awakhir sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqama ahlahu. Sallallahu alaihi wasallam, insyaallah contoh kita yang apa? Tauladan kita tatkala masuk pada 10 hari terakhir dikencangkan tali sarungnya. Kemudian sama-sama menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Ya, betul. Kok membangunkan istri? Berarti istrinya ikut juga ikut etika. Menurut 10 terakhir kan? Sebelum menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya. Jadi semuanya terencana, dibicarakan bareng-bareng. Gimana kalau kita mulai malam ini kita sholat tahajud ya? Ya insyaallah. Jadi pelan-pelan. Bikin contoh dulu, pelan-pelan ya, bikin contoh. Kemudian bentuk suasana sebagaimana saya sampaikan pada kesempatan lalu. Memang ada waktu kita tuh baca Quran di rumah. Masa kita seumur nggak pernah baca Quran? Ikhwan misalnya, ikhwan nggak pernah baca Quran. Aduh musibah. Udah tuh baca Quran, nggak baca Quran. Banyak waktu kita yang luang, yang hilang begitu saja. Kita baca Quran selembar, 2 lembar, alhamdulillah. Rencanakan juga. Berikan waktunya. Kenapa nggak merencanakan? Ya karena istri juga ngerti. Baru kita ngaji, anaknya nah nanti pempos, pempos juga kita. Dia tahu kita masih ngaji. 4 jam, setengah jam. Harus ada waktu kita untuk apa? Untuk mengaji. Di rumah kita tuh butuh untuk kita dengarkan ayat-ayat Quran. Jangan kita biarkan tanpa ada bacaan Quran. Dan terkadang habis subuh ngaji dari masjid, ngajinya di rumah. Sebelum masjid ngaji kita di rumah. Kata Rasulullah SAW, la tadil buyutakum maqabir.
La tajalu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu jadi kuburan. Kenapa? Nggak dibacakan Quran. Bagaimana kamu nyaman? Apa penghuni rumahnya? Bagaimana nyaman? Kuburan. Maka bacalah Quran. Dan diajak istri itu. Mulai sekarang pokoknya kita gantian. Kalau saya jadulnya bisa asal saya gaji. Nanti kamu setelah subuh ngaji. Berikan waktu masing-masing. Kalau enggak kan kita punya kerjaan, ngurus anak bareng. Kerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tidak semuanya tugas pekerjaan itu diserahkan pada istri. Kita lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sunnahnya Rasulullah itu apa? Menjahit bajunya bisa kerjakan. Ngesol sendalnya bisa kerjakan. Enggak semua harus istri. Soalnya kita itu terkadang lupa bahwa wanita yang cantik di rumah itu istri kita, ibu anak-anak kita, bukan budak. Istri kita, ibunya anak-anak kita. Dan kayak bosnya, sampai sepatu pun minta disemiri istri. Nggak masalah, Pak, nggak masalah. Tapi kalau mau bisa kita lakukanlah kita. Karena seyogianya wanita adalah istri kita. Yang membuat kita tenang, membuat kita nyaman, istri kita ini. Kenapa kita perlakukan seperti budak? Ya. Jadi sesuatu yang memang dapat kita lakukan. Maka Masya Allah, Nabi kita memberikan contoh yang terbaik untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian pada umat ini agar kita dapat mencontoh nabinya, agar kita dapat mencintai apa yang Rasulullah cintai. Begitu sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Apa ya Pak? Kalau akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut nyawanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala turun mereka Jibril yang mereka melakukan mengambil nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, tanya dulu dia. Tanya dulu. Kata Jibril, saya nggak mau turun. Kenapa kamu turun? Malu saya kepada Muhammad. Naik lagi Jibril. Demi Allah, kata Allah, Jibril sampaikan kepada Muhammad, apakah sudah siap untuk dicabut nyawanya? Turun lagi Jibril. Kata Jibril, saya nggak mau turun, biar kamu aja yang turun. Sampaikan kepada Muhammad. Apa kata Muhammad? Umatku. Jadi maksudnya apa umatku? Rasulullah selalu berpikir tentang umatnya ya. Bagaimana umatku? Naik lagi Jibril. Bagaimana umat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Muhammad berpikir dua pilihan, Pak. Muhammad berpikir dua pilihan. Apakah pilihan pertama setengah umatmu masuk surga, atau kamu milih syafaat? Nabi kita milih syafaat. Dijamin oleh Allah
setengah umat ini masuk ke dalam surga. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung memilih apa? Syafaat. Memilih syafaat. Kalau memilih syafaat bisa jadi lebih dari hanya setengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin syafaat orang yang masuk neraka, kemudian Rasulullah berikan syafaat. Orang yang dicatat neraka, kemudian berikan syafaat. Orang yang sudah masuk neraka bisa dimasukkan surga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi tidak mudah untuk dapatkan syafaat Nabi. Tidak syafaat Nabi kita dengar Pak. Kita dengar sendiri berkata, kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajinya jam 3 baru mulai. Selesai jam 5. Sholat asar aja kagak. Dikumandangkan azan enggak sholat. Mudah bersyafaat Nabi dari mana? Tapi ya sekali lagi kita akui bahwa mereka adalah saudara kita. Sudah akhaka zalim la zulm. Tolong saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Jadi ini yang indah di sini, unsur akhak. Tolong saudaramu. Masih saudara kita juga. Mengharapkan syafaat Nabi begitu mudahnya tanpa mengamalkan amalan Nabi, tidak menghidupkan sunnah Nabi, tapi justru menyelisih sunnah Nabi. Ikhwan fillah, jadi ini terjadi. Jadi kalau kita menginginkan syafaat Nabi, istri kita ingin syafaat Nabi, hidupkan sunnah Nabi, bela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita masya Allah membela kita di hadapan Allah. Belum meninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati. Begitu sayangnya kepada kita. Berpikir jauh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada jawaban Allah, maka kemudian Nabi kita baru kemudian siap untuk dicabut nyawanya, masya Allah ya. Jadi begitu agungnya ya. Begitu agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berpikir tentang kita. Tapi masya Allah kita ini, apa kita berpikir tentang Nabi kita? Apa kita membela Nabi kita? Apa kita mendakwakan apa yang didakwakan Nabi? Kita tahu bahwa inti dari dakwah Nabi adalah tauhid. Inti dakwah Nabi adalah tauhid. Maka tauhidkanlah keluarga kita. Tauhidkanlah karib kerabat kita. Tauhidkanlah andai taulan kita atau masyarakat sekeliling kita. Karena ini masya Allah betul-betul betul-betul merupakan inti dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah istri kita sudah menerima tentang tauhid. Senang kali kita dalam rumah tangga. Kalau sudah bertauhid, masya Allah, dia akan perkara-perkara akidah, perkara agama, pasti dia akan setuju, akan mudah kita ajak. Tetapi tatkala belum mentauhidkan Allah, itu adalah ladang amal kita. Itu terus mendakwahinya, ya kan? Supaya betul-betul dia juga mentauhidkan Allah, dan dia kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita paham. Kalau kita hari ini dapat ilmu, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang yang terdekat. Dia punya hak
kita wajib untuk menyampaikannya apa yang kita pahami. Qanfillah azan wa kemenyemen wal sidqah, dengan menjadikan keluarga satu misi satu visi, insya Allah mudah kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang bahagia. Apalagi untuk mengajak ke surganya Allah. Qanfillah azan wa kemenyemen. Kita sampai di sini dulu. Kajian kita selama ini, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah Isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam rumah tangga, ikhwan, di mana asas rumah tangga kita betul-betulan sekedar mencari ridhonya Allah, maka harus tercipta di dalamnya ada muda'abah, ada mulatafah. Ada apa sebenarnya muda'abah? Muda'abah itu bahasa kitanya bercanda ya, bercandanya Nabi, mulatafahnya Nabi ya. Sebagaimana Rasulullah SAW hadis sabda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kuntu akhtasilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ina'il wahid. Kata Ummul Mukminin Aisyah, pernah suatu ketika aku mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana mandi bareng. Ini muda'abahnya Nabi SAW. Dan ini juga satu dalil bagi kita. Hadis yang lain jelaskan bahwa Rasulullah SAW jelaskan karena Rasulullah SAW yaghtasil bi fadli Maimunah. Rasulullah SAW pernah mandi sisa air dari sisanya Maimunah. Hadis menjelaskan tentang apa? Penjelasan tentang air mustamal yang suci. Jadi air mustamal yang suci itu suci. Kecuali mustamal yang najis, dia najis. Nabi SAW mandi sisa atau bekas airnya Maimunah. Dan ini jelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mandi bersama Aisyah. Dan keluar terlambat pengantin baru ya. Gak ada pengantin lama, pengantin baru Pak. Gak sekali lah. Muda'abahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah bagaimana? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam muda'abah dengan Aisyah bermengatakan begini. Tapi riwayat qalat, riwayat bicara. Ya, Aisyah berkata, "Kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bejana yang sama, satu bejana. Yubadiruni wa ubadiruhu. Jadi badiru artinya Rasulullah SAW mendahului aku,
Kemudian aku juga mencoba untuk menduri dia mandi bareng, ibaratnya mandi bareng. Hatta yakul sampai Nabi mengatakan da'i biarkan itu tinggal saya akan wa aqulu ana da'li. Nah, aku berkata da'li, aku juga berkata da'li, biarkan aku. Gitu. Jadi walhasilillah rumah tangga Rasulullah SAW adanya ketegasan, adanya mudahaba, ya kan? Ada saatnya berbuat tegas, ada saatnya kita mudahaba. Karena sekali lagi bahwa istri kita ini, wanita cantik di rumah kita ini, istri kita, ibunya anak kita, manusia juga seperti kita, bukan robot. Ya. Maka sesekali kita perlakukanlah dia sebagaimana kita memperlakukan di luar sana. Kita bercanda tawa dan orang lain, tapi kita di rumah tidak ada canda tawa pada istri. Ya. Maka ya Allah, inilah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya. Ini tangga rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak selamanya kita berperan sebagai seorang tentara di hadapan pasukannya, tidak. Sehingga kita pasang muka perang, ya awal masuk sampai pergi lagi, rugi kita. Alhamdulillah. Yang terakhir nih ada tasrih kullu min zawjain. Ada tasrih, ada keterus terangan dari masing-masing pasangan. Kata pentingnya ada keterus terangan, artinya terus terang. Sebenarnya saya suka, sebenarnya saya tidak suka. Jelaskan, Masya Allah. Terus kan bahasanya antara verbal dan non verbal kan. Bahasa non verbal laki-laki, perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki Masya Allah langsung ngomong ke perempuan. Bahasanya beda. Alhamdulillah. Azan wa ikum min. An Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athu al-jais zata salasin fa'ataitu faqultu ayna sahabu ilaih qala Aisyah. Dari Amr bin As, semoga Allah meridainya, dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW ba'athahu al-jais, mengutus dia pada satu pasukan tentara zata salasin, satu perangan kecil ini. Fa'ataitu, aku datang Rasulullah SAW faqultu ayna sahabu ilaih, ya Rasul, siapa manusia yang paling kau cintai? Rasul, Aisyah. Jelaskan. Kalau kita menceritakan tentang apa? Tentang kecintaan kita, tentang orang yang peduli, langsung boleh. Tetapi bercerita tentang aibnya tidak boleh. Hindari prahara yang terjadi dengan tidak menceritakan aib istri kita kepada orang lain. Ikhwan fillah dan kemajuan masih di akhir ini menjadi keluarga Rasulullah SAW. Dimana Rasulullah SAW penuh dengan canda dengan istrinya, juga penuh keterus terangan. Dijelaskan ada kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal menasihati anaknya tatkala rumah tangga. Dijelaskan oleh anakku bahwa wanita itu perlu keterus terangan, harus tasrih dengan wanita, jangan diam-diam saja, karena dengan terus terang inilah kemudian menjadikan keluarga kamu terbangun, bisa terbina dengan baik. Sampaikan, tidak ada salahnya saya katakan bahwa memang sebagai
lebih pandai kita laki-laki apa merayu perempuan kan. Nah, terus terangkan, sampaikan terus terang bahwa kita sayang padanya, kita cinta padanya. Terus terang ini juga kunci dalam rumah tangga. Dapur kamu kita tidak suka pun sampaikan, aku tidak suka seperti ini. Jadi pentingnya terus terang. Alhamdulillah azanikum berhasil ini saya perkara yang saya sampaikan. Semoga jangan pada kita semua, dan kalaupun ada mungkin persamaan kasus, persamaan cerita semata-mata hanya mungkin berkebetulan saja. Kita hanya bila ibrah tidak apa cerita yang diceritakan, dan semoga kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau pertanyaan silakan. Kita tutup. Mungkin kita menanya tentang tasbih ini antara keterangan dan kejujuran itu ada bedanya tidak? Karena ada dalam suatu riwayat itu yang diperbolehkan berbohong itu antara suami dan istri. Jadi apa hubungannya itu? Terus terang, jujur, kejujuran dengan hadis yang boleh berbohong. Terus kan ini kalau kita punya penghasilan rutin kan jelas lah ya, misalnya punya gaji berapa juta jelas lah. Tapi kalau pasnya penghasilan kita itu kayak rezeki macan gitu. Nah, kita terus terangan atau kejujuran di sini lebih baik kita terus terang atau emang kita misalnya kita ngasih tahunya kita kasih sekian aja gitu. Ini masalah kalau udah masuk BNI itu udah susah. Gitu kan. Baik, wanfillah sendiri. Jadi ada terus terang, ada jujur, ada bolehnya berbohong. Sini harus kita jelaskan. Bolehnya berbohong itu bila ada manfaat toh, ada masalah antara suami istri, boleh kita berbohong. Ada masalah, masalahnya lebih besar ketimbang sadarnya. Tapi kalau kemudian nggak mesti harus berbohong, kenapa tidak? Ya kan? Terus terang saja kenapa? Terus terangnya seperti ini. Cuma masalahnya kalau kita kaitkan kepada istri, masalahnya gini, kalau kita terus terang, Bapak juta dan bisa semua. Atau kita bahan bocor, nggak mau tahu dia kan di rumah kan, pusing kita. Malah kira-kira sebab pusing juga, kasihkan semua mikir kita, manyung kita aja kan. Bu ya pengertian juga kan diselipatkan di dompetnya. Karena kita nanya ada rezeki ini. Ya, jadi alhamdulillah asing teman-teman. Memang ini satu perkara yang patut dibicarakan, Dan ya memang perlu juga perempuannya para istri pun punya pengertian, apalagi suami yang selalu di rumah. Wah, masya Allah. Banyak ceritanya kalau di lapangan tuh ya. Sudah hujan, bocor banget, belum nyarap lagi. Gimana coba Pak? Pengen belum sarapan pejabat, belum lagi nggak megang apa-apa lagi kan. Aduh, gading-gading apa, barang-barang apa di jalan. Masalah sering seperti Pak. Saya pernah merasakan begitu. Yang memang pentingnya ada pengertian di antara kedua belah pihak. Pentingnya. Nah di jalan itu Masya Allah. Jadi sekali lagi ya Pak, kalau berkaitan dengan antar juta, jujur ya jujur. Tapi kemudian berbohong itu cari kalau memang itu masalahnya lebih besar, masalah. Tapi kalau bisa terus terang kenapa tidak jujur sekalian. Kaitan dengan uang tadi memang itu haknya suami ya. Hak suami mengkasihkan semua hak suami itu. Ya, misalnya berapa 4 juta. Kalau si sudah tahu pendapat 4 juta ya kita kan bisa ngeles kan. Kan 4 juta. Kalau hitung-hitung pasti lebih jadi perempuan lah ketimbang laki-laki. 4 juta. Nah,
kita kasihkan semua 4 juta. Kita dapat yang lain, itu hak kita. Tidak ada keharusan sepakat semua, kan? Karena apalagi kita yang tahu kondisi, punya kebutuhan di jalan segala macam operasional segala macam kan, kondisi kan yang mutar. Jadi kita yang tahu, ya seperti itu. Oh, boleh kita bagaimana kita itu manajemen kita ya sebagai suami Allah Ta'ala. Jadi silakan. Baik, kalau tidak bertanya lagi, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.